Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Naila Adistia. Di pembahasan kali ini, kita akan masuk ke pembelajaran kedua, yaitu tentang IP address dan subnetting. Buat teman-teman yang lagi belajar dasar jaringan komputer, jangan sampai dilewatin ya videonya. Tonton dan simak penjelasannya sampai selesai. Oke, pertama kita bahas dulu IP address. Jadi, apa sih IP address itu? IP address adalah sistem pengalamatan pada jaringan yang terhubung ke internet. IP address juga berfungsi sebagai alamat atau identitas sebuah perangkat, supaya perangkat tersebut bisa saling berkomunikasi dalam jaringan. Lalu, apa sih subnetting itu? Subnetting adalah proses memecah sebuah network yang memiliki jumlah host banyak menjadi beberapa network yang lebih kecil. Dengan teknik subnetting, jaringan yang besar bisa dibagi menjadi beberapa bagian supaya lebih efisien, teratur, dan mudah dikelola. Teknik ini juga memungkinkan jaringan tidak lagi terbatas pada kelas IP seperti kelas A, B, dan juga C. Selanjutnya ada IP classful. IP classful adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas-kelas tetap, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan juga kelas E. Pada sistem ini, pembagian network dan host sudah ditentukan berdasarkan kelas IP yang digunakan. Jadi, subnet max-nya bersifat default dan tidak bisa diubah. Ada juga IP classless. Classless adalah sistem yang tidak terikat pada pembagian kelas IP. Sistem ini menggunakan metode yang disebut CIDR atau Classless Inter-Domain Routing. Dengan CIDR, kita bisa menentukan pembagian network dan host menggunakan prefix. Contohnya, /27, /20, dan sebagainya. Metode ini membuat penggunaan alamat IP menjadi lebih fleksibel dan efisien. Oke, selanjutnya sekarang kita akan membahas IP versi 4, yang dimana IP versi 4 ini memiliki 32 byte ya teman-teman. Contohnya x.x.x.x, yang dimana setiap x ini memiliki angka 0 sampai 255. Tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 255. Sebagai contohnya, di sini ada 192.168.1.1/24. 24 ini sebagai prefix, yaitu total IP yang bisa digunakan. Nah, langkah pertama dalam subnetting adalah menghitung jumlah total IP. Caranya 32 dikurangi prefix, jadi 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Artinya ada 8 bit yang digunakan untuk host. Kemudian kita hitung dengan rumus 2 pangkat jumlah bit host, yaitu 8. Jadi 2 pangkat 8 sama dengan 256. Jadi total IP dalam jaringan ini adalah 256 IP, mulai dari 0 sampai 255. Selanjutnya kita tentukan subnet max-nya. Karena prefix-nya /24, maka subnet max-nya adalah 256 dikurangi 256, hasilnya 0. Jadi subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Maka IP range-nya adalah 1 sampai 254, yang dimana angkanya itu tidak boleh lebih dari IP network dan kurang dari IP broadcast. Maka diambillah 1 sampai 254. Sekarang kita akan coba contoh soal subnetting, yaitu 10.10.10.50/27. Di soal ini ada perbedaan, jadi kita bakal belajar tentang konsep blok subnet. Langkah pertama, kita jumlahkan total IP. Rumusnya sama seperti tadi, yaitu 32 dikurangi prefix, yaitu 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Lalu kita hitung dengan rumus 2 pangkat jumlah bit host, yaitu 5. Jadi 2 pangkat 5 sama dengan 32.
Untuk subnet max-nya kita tinggal kurangi, yaitu 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Atau kita perjelas lagi 255.255.255.224. Sekarang kita coba lihat soalnya di sini. IP-nya ada 50. Padahal kita mulai blok pertama itu dari 0 sampai 31. Oleh karena itu, IP 50 tidak masuk ke dalam blok 1. Untuk mencari solusinya, kita harus mencari blok berikutnya. Caranya dengan menjumlahkan IP network dengan total IP. Di sini blok pertama ada 0 dan 31, dan di blok kedua ada 32. Lalu 32 ini ditambah dengan 32, maka hasilnya adalah 64. Lalu dikurang 1 menjadi 63. Jadi IP 50 ini masuk ke blok 2 karena berada di antara 32 sampai 63. Jadi IP networknya 0 dan 32. Sedangkan IP broadcast-nya adalah 31 dan 63. Untuk IP range-nya kita cari angka yang lebih dari IP network dan kurang dari IP broadcast, yaitu 33 sampai 62. Selanjutnya di sini kita akan membahas IP public dan private. Yang pertama ada IP public. IP public adalah alamat IP yang digunakan perangkat untuk berkomunikasi langsung dengan internet. IP ini bersifat unik di seluruh dunia. Jadi tidak ada dua perangkat yang memiliki IP public yang sama dalam waktu yang bersamaan. Contohnya pada Google 8.8.8.8. Yang kedua ada IP private. IP private adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan lokal seperti rumah, sekolah, kantor. IP ini tidak bisa diakses langsung dari internet global, contohnya 192.168.1.1. Sekarang kita akan mengimplementasikan soal yang sebelumnya kita bahas menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan membuat dua ruangan. Di ruangan pertama kita membutuhkan 2 PC dan 1 switch. Lalu kalian hubungkan menggunakan kabel automatic. Selanjutnya, klik PC 0, klik desktop, klik IP configuration, lalu kalian masukkan IP yang tadi sudah kita hitung, yaitu 10.10.10.10. Dan juga ganti subnet max-nya menjadi 255.255.255.224. Kenapa diubah? Karena slice-nya 27 sesuai dengan yang sudah kita hitung tadi. Lalu masukkan hal yang sama ke PC 1, klik desktop, klik IP configuration, lalu masukkan IP 10.10.10.11. Untuk subnet max-nya sama, kalian ganti dengan subnet max di PC 0, lalu kita cek apakah kedua PC ini sudah terhubung. Caranya kalian klik PC 0, lalu klik desktop, pilih command prompt, lalu ketik ping. Masukkan IP yang ada di PC 1, yaitu 10.10.10.11, lalu kalian enter. Jika muncul reply prompt, maka tandanya berhasil. Jika ingin cara yang lebih mudah, kalian bisa klik ikon pesan yang ada di atas, lalu kalian hubungkan dari PC 0 ke PC 1. Jika hasilnya successful, tandanya sudah saling terhubung. Selanjutnya kita buat di ruangan kedua, kita membutuhkan 3 PC dan 1 switch. Lalu hubungkan ketiga PC menggunakan kabel automatic.
Selanjutnya masuk ke PC 2 lalu masukkan IP, yaitu IP-nya 10.10.10.34 dan subnet max-nya sama seperti tadi di ruangan 1, yaitu 255.255.255.224. Lakukan hal yang sama pada PC ketiga. Masukkan IP 10.10.10.35. Subnet max-nya sama. Jangan lupa kalian ganti. Lalu lakukan lagi hal yang sama di PC keempat. Masukkan IP 10.10.10.36. Jangan lupa ganti subnet max-nya. Selanjutnya kita cek menggunakan cara yang mudah tadi. Dari PC 2 ke PC 3, lalu dari PC 3 ke PC 4. Dan dari PC 2 ke PC 4. Jika hasilnya successful, maka tandanya ketiga PC ini sudah saling terhubung. Selanjutnya, bagaimana cara menghubungkan PC dari ruangan 1 ke ruangan 2? Kita gunakan router. Pilih router yang paling akhir atau yang angkanya 2811. Lalu hubungkan dengan kabel otomatis. Selanjutnya masuk ke router, klik config, lalu cari fast internet 0 dan 1. Di sini kita harus online-kan atau aktifkan karena jika tidak akan gagal. Fast internet 0 ini untuk ruangan 1 dan fast internet 1 untuk ruangan 2. Lalu masuk ke fast internet 0, lalu masukkan IP. IP ini nantinya kita akan gunakan sebagai gateway. IP-nya adalah 10.10.10.1. Dan subnet max-nya sama seperti sebelumnya. Lalu lanjut ke fast internet 1, masukkan IP 10.10.10.33. Untuk gateway-nya sama. Sekarang kita ganti gateway-nya terlebih dahulu di ruangan 1, masuk ke PC 0, ganti gateway dengan gateway yang ada di fast internet 0 tadi, yaitu 10.10.10.1. Lakukan hal yang sama pada PC satunya lagi, ganti gateway-nya dengan 10.10.10.1. Selanjutnya masuk ke ruangan 2, masuk ke PC 2, ganti gateway seperti tadi di fast internet 1, yaitu 10.10.10.33. Lalu copy supaya lebih cepat. Lalu masukkan gateway di PC berikutnya. Setelah itu, kalian cek menggunakan icon pesan di atas apakah sudah saling terhubung atau belum, mulai dari PC 1 ke PC 2. Di sini hasilnya failed atau gagal. Kita coba lagi ya di percobaan kedua. Di sini hasilnya sudah
successful ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ke PC yang lainnya, dari PC ke-1 ke PC ke-3. Di sini hasilnya masih sama, gagal. Tapi jika dicoba percobaan kedua pasti successful. Nah, jika sudah seperti ini maka sudah berhasil. Oke teman-teman, itulah pembahasan aku tentang IP address dan subnetting. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami dasar-dasar jaringan komputer. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan materi selanjutnya. Dadah!